Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Nurzain, dan di dalam video kali ini saya ingin memenuhi proyek yang telah diberikan untuk pengganti UAS mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan di dalam alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia. Contohnya itu adalah sumber daya hutan, sumber daya lahan, sumber daya air, dan sebagainya. Kemudian, ada juga beberapa klasifikasi dari sumber daya alam. Yang pertama adalah sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Dan sumber daya alam berdasarkan sifatnya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sumber daya alam yang terbarukan atau renewable, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contohnya adalah hewan, tumbuhan, mikroba, air, dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak terbarukan atau yang tidak dapat diperbarui. Jadi, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu akan habis jika terus-menerus digunakan. Contohnya adalah minyak tanah, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Kemudian klasifikasi yang kedua adalah sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Dan di dalam sumber daya alam berdasarkan jenisnya dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah sumber daya alam nabati atau bukan nabati, sumber daya alam non-hayati, yaitu sumber daya alam yang berupa benda-benda mati. Contohnya adalah batu tambang, tanah, air, dan angin. Yang kedua adalah sumber daya alam hayati atau biotik, merupakan sumber daya alam yang berupa makhluk hidup. Contohnya adalah hewan, tumbuhan, dan mikroba. Kemudian yang terakhir ada sumber daya alam berdasarkan potensinya. Dan di dalam sumber daya alam berdasarkan potensinya dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama itu ada sumber daya alam materi. Sumber daya alam materi merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuknya. Contohnya adalah batu, besi, kayu, serat, kapas, dan lainnya. Kemudian yang kedua ada sumber daya alam energi. Sumber daya alam energi merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk energinya. Contohnya adalah minyak bumi, gas bumi, air terjun, matahari, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir adalah sumber daya alam ruang, yaitu sumber daya alam yang dimanfaatkan ruangnya untuk sebagai tempat tinggal atau tempat hidup. Contohnya adalah tanah atau lahan. Nah, selain sumber daya alam juga terdapat sumber daya alternatif. Sumber daya alternatif atau sumber energi alternatif merupakan sumber-sumber energi yang digunakan sebagai alternatif dari sumber energi yang terbatas dan merusak lingkungan ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan dan dapat diperbaharui. Nah, contoh dari sumber daya alternatif ini adalah energi matahari, energi air, energi udara, energi panas bumi, energi uap, dan sebagainya. Nah, di dalam sumber daya alternatif ini ada berbagai cara untuk memanfaatkannya. Yang pertama itu adalah sinar matahari. Sinar matahari dapat digunakan sebagai pembangkit listrik. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik tenaga solar, yang menggunakan panel solar untuk mengubah energi dari matahari menjadi energi listrik. Nah, yang kedua adalah sumber energi angin. Sumber energi angin dapat digunakan sebagai pembangkit listrik bertenaga angin dengan memanfaatkan kincir angin. Kincir angin tersebut dapat mengubah energi angin menjadi energi kinetik dan energi kinetik menjadi energi listrik. Dan yang ketiga ada sumber daya alternatif tenaga air. Jadi, sumber daya alternatif air ini dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air yang dapat memanfaatkan kekuatan air
untuk menjadi energi listrik. Nah, mungkin di dalam kehidupan sehari-hari pun kita dapat mengenali penggunaan energi lain. Contohnya, jika kita sedang menjemur suatu pakaian, kita pasti memanfaatkan energi panas matahari untuk mengeringkan pakaian tersebut. Nah, contoh lainnya adalah ketika kita menggunakan mesin cuci. Mesin cuci mengubah energi listrik menjadi energi kinetik yang dapat membuat pakaian kita bergerak dalam mesin tersebut beserta dengan airnya dan akan membuat pakaian kita menjadi bersih. Nah, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak sekali manfaat-manfaat lain yang dapat dimanfaatkan oleh kita dari sumber daya alam, dan contoh-contoh tersebut telah saya berikan beberapa. Mungkin segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.